Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kalau saat ini kami hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran daripada sabda-Mu yang saya ambil dari Kejadian 22 ayat 1 hingga ayat 14. Temanya The Lord will provide. Tuhan menyediakan. Saya akan bacakan ayat Mas terlebih dahulu. Ayat yang pertama hingga ayat 14. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Ya. Yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keletainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari yang ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, saut Abraham, ya anakku. Bertanyalah dia, iya. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Allah dari langit kepadanya berkata, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Biarlah pada saat ini tema ini adalah Tuhan menyediakan. The Lord will provide. Nah, di dalam ayat yang pertama dikatakan demikian. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Nah, kata mencoba ini sama dengan menguji. Mencoba Abraham itu menguji. Abraham disebut bapak orang percaya. Itu sama dengan dia diuji terlebih dahulu. Diuji
imannya, sejauh seberapa imannya. Dan ayat yang pertama dan kedua berkata, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasih Ishak, pergilah ke tanah Moria. Dan kemudian perintahnya, persembahkanlah dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah saudara, kalau kita perhatikan perintah Tuhan ini, itu sebenarnya bagi Abraham itulah sesuatu yang sulit sekali. Dia diminta untuk mengorbankan anaknya sendiri untuk sebagai korban bakaran. Persembahkan dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, permintaan dari perintah daripada Tuhan ini secara manusia, secara logika manusia, itu sulit sekali untuk dilaksanakan. Tapi kita lihat bagaimana dikatakan keesokan paginya pada ayat yang ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Tidak menunda, saudara. Jadi pada waktu itu malam, kemudian dikatakan keesokan paginya dia bangun pagi-pagi. Dikatakan ia memasang pelana keledainya, memanggil kedua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu bakar dan sebagainya. Nah, saudara, kita melihat bagaimana Abraham itu mentaati dengan segera perintah Tuhan. Seringkali banyak orang Kristen, kalau mereka benar menjalankan firman Tuhan, tapi seringkali menunda-nunda kalau itu sesuatu yang sangat berat bagi mereka. Nah, seringkali dalam keuangan, perpuluhan, dan sebagainya. Tapi di sini kita melihat sikap Abraham yang dia disebut Bapa orang percaya. Perintah Tuhan segera digenapi. Nah, biarlah saudara, kita mau belajar langkah yang pertama ini, bahwa kita juga bisa mentaati perkataan Tuhan, firman Tuhan dengan segera, tidak menunda waktu. Yang kedua, dikatakan ayat yang keempat, pada hari yang ketiga Abraham, pada 3b, berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Nah, kita melihat Abraham, tujuannya dikatakan Moria. Moria, ayat yang keempat, tujuannya, tempatnya itu jelas dikatakan Moria. Moria itu, kata Moria artinya ditasbiskan oleh Tuhan dalam bahasa Ibrani. Kemudian dalam bahasa Inggrisnya marwah, itu dilantik. Kata itu berarti Moria itu diangkat dalam bahasa Ibrani, atau dikatakan dilantik. Nah, saudara, kita lihat Abraham tidak menyimpang kemana-mana. Dia tetap ada di jalurnya Tuhan. Bagaimana dia mentaati
dia itu melaksanakan apa yang dikatakan oleh Tuhan, di mana di dalam ayat yang kelima dia berkata kepada bujangnya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, perhatikan sejenak kata-kata iman, perkataan profetik Abraham kepada kedua bujangnya. Ayat yang kelima. Tinggallah kamu di sini. Kemudian aku dan anak ini, maksudnya Ishak, akan pergi untuk sembahyang. Dan kemudian dikatakan, kami akan kembali kepadamu dan akan kembali kepadamu. Ini perkataan Abraham, perkataan iman atau profetik. Artinya, jikalau Abraham berkata, kami akan kembali kepadamu, itu bukan hanya Abraham, tetapi dia akan kembali bersama Ishak. Inilah yang sudah dikatakan terlebih dahulu. Jadi segala ucapan daripada Abraham itu menyatakan dia punya satu keyakinan iman yang teguh. Dia tidak goyah, dan bahkan pada waktu dikatakan dia akan naik ke Moria itu, dia berkata, tinggallah, kami akan kembali di sini. Kita lanjutkan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saudara, coba renungkan sejenak kata-kata Ishak ini. Kata-kata Ishak ini adalah sebenarnya kata-kata yang sangat mengena sekali. Kalau dikatakan di sini sudah ada kayu dan api, tapi di manakah anak domba? Anak domba untuk korban bakaran itu. Saudara, kita lihat Abraham, dia punya satu keyakinan iman yang teguh. Dia tidak goyah. Dia berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Artinya apa? Abraham mengucapkan kata-kata profetik terhadap Ishak. Dia yakin, dia percaya bahwa bukan Ishak, tapi Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Nah, kita lihat saudara ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Amin. Nah, kita lihat saudara, ayat, saya lanjutkan sedikit. Tetapi berseluruh malaikat Tuhan dari langit dan kepadanya Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah
dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Amin. Nah, kita lihat saudara, kalau dikatakan tadi Abraham telah berkata bahwa Tuhan akan menyediakan yaitu anak domba baginya. Nah, ini adalah kata-kata iman yang tadi dia ucapkan. Dan sekarang dia sudah sampai di tempatnya, yaitu di Moria, ayat 9 hingga ayat yang 11. Dan kita lihat Ishak, dia diikat, dan kemudian dia akan disembelih. Nah, kita lihat bahwa Ishak, dia hanya berserah. Dia hanya taat kepada apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Itu sama dengan Tuhan Yesus. Dia rela mati buat saudara dan saya. Dia tahu dia harus mengorbankan hidupnya. Dia harus mati untuk menebus dosa umat manusia. Dan Ishak ini merupakan satu prototip bagaimana dia itu berserah total. Pada saat itu kita lihat malaikat Tuhan itu menyetop. Malaikat Tuhan itu menyetop pada ayat yang ke-11. Malaikat Tuhan berkata, ayat yang tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, kita lihat satu ujian iman itu telah Abraham lalui. Pada saat mezbah korban bakaran itu didirikan, saudara, mezbah korban bakaran itu didirikan, Ishak itu diikat, dan jelas dari hal ini Ishak dia hanya diam, dia tidak memberontak. Kalau dia itu seandainya dia masih dengan pakai kedagingannya, dia akan berkata, engkau bapak yang gila. Nah, tapi kita lihat Ishak, pada saat dia tahu yang jadi korban itu dia sendiri. Tapi kita lihat, bukan Ishak yang meronta, tapi dikatakan pada ayat yang ke-11, malaikat Tuhan itu datang. Malaikat Tuhan dikatakan, ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, dan kepadanya Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, kita lihat bagaimana pada saat mezbah korban bakaran. Mezbah korban bakaran itu suatu tempat yang ditinggikan untuk mempersembahkan korban, yaitu biasanya domba atau kambing domba. Tapi di sini
itulah Ishak yang sebagai korban. Tapi kita lihat pada saat-saat yang detik yang terakhir, dikatakan malaikat Tuhan menyetop dan berkata, telah ku ketahui sekarang, engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Kita lihat bagaimana bahwa yang menyetop itu Allah sendiri melalui malaikatnya. Stop, cukup, aku tahu engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal. Yang kelima, saudara, ayat 13 dan ayat 14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Nah, kita lihat sekali lagi bahwa Tuhan itu menyediakan di atas gunung Tuhan. Saudara, renungkan sejenak. Domba substitusi itu tidak diberikan pada pertengahan, dia akan naik ke Moria, tidak di tengah perjalanan, tetapi dikatakan di tempat yang di atas gunung ini Tuhan akan disediakan. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jadi bukan di tengah atau di lereng atau bagaimana, tetapi justru sampai di atas Moria. Itu dikatakan Tuhan menyediakan. Nah, saudara, bagaimana dengan perjalanan iman kita masing-masing? Adakah janji Tuhan itu kita penuhkan, yaitu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, selagi kita masih kuat, kita masih mampu, kita memberikan korban kepada Tuhan. Ya, korban itu berupa offering. Itulah janji Tuhan, di mana Tuhan akan memberkati. Nah, kita lihat saudara, tepat di atas gunung Moria, anak domba substitusi itu diberikan kepada Abraham. Tadi dikatakan, ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Setelah Abraham sampai ke puncak Moria, kita lihat bahwa domba substitusi itu baru diberikan Tuhan kepada Abraham sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara, biarlah kita menyadari
bagaimana kalau dikatakan bahwa Tuhan itu menguji. Nah, bagaimana Tuhan menguji zaman sekarang? Itulah dengan perpuluhan, dengan offering. Tuhan menguji di dalam perjanjian lama, itulah dengan itu offering, dengan perpuluhan. Tapi di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara, biarlah pada saat ini bagaimana sikap kita terhadap Tuhan. Apakah kita itu benar-benar yaitu mentaati apa yang Tuhan dikatakan bahwa persembahkanlah di dalam Roma 12. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Pertanyaannya, saudara, apakah kita itu benar-benar mau mempersembahkan hidup kita? Hidup saudara sebagai yaitu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita lihat janji Tuhan kepada Abraham yang pertama. Ayat 17, ayat 18. Ayat 17, maka aku huruf besar akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Ini yang pertama. Saudara, ada dua janji daripada Tuhan kepada Abraham. Ayat yang pertama, ayat 17. Aku, huruf besar, akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Dikatakan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Kita lihat bagaimana Tuhan itu luar biasa sekali. Tuhan memberkati Abraham dengan apa? Janji keturunan yang sangat banyak, dikatakan seperti bintang di langit, yaitu orang-orang yang dimana kalau kita lihat, apakah kita bisa menghitung bintang, saudara? Itu sesuatu yang mustahil. Tapi ini Tuhan katakan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Saudara bisa menghitung pasir di tepi laut. Ini sama dengan sesuatu yang mustahil. Dan sesuatu yang mustahil itulah yang akan diberikan kepada Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham, yaitu keturunannya berlimpah-limpah. Nah, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Yang kedua, oleh ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kita lihat bahwa janji Tuhan
itu akan digenapi. Oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Biarlah pada saat ini kita percaya, janji Tuhan bukan hanya kepada yaitu bangsa Israel. Janji Tuhan yaitu kepada saudara dan saya, yaitu yang kita itu percaya kepada Dia, maka dikatakan keturunanmu akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara, pertanyaannya, bagaimana sekarang ini? Apakah saudara itu tetap taat, tetap mendengarkan perkataan Tuhan, dan kita itu mentaati perkataan Tuhan? Itu yang jadi problem, yaitu bagaimana kita benar, yaitu kita tunduk taat kepada firman Tuhan atau tidak. Nah, biarlah pada saat ini kita akan ulang, saudara, bagaimana the Lord will provide. Tuhan menyediakan. Yang pertama, yaitu pada saat dikatakan Allah mencoba Abraham, menguji iman, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasih, Ishak, persembahkanlah sebagai korban bakaran. Nah, kita lihat, saudara, yang pertama, keesokan hari pagi-pagi bangunlah Abraham. Artinya, Abraham langsung, dia tidak menunda, langsung dia mentaati, melaksanakan perkataan Tuhan. Ini yang pertama. Bagaimana dengan kita selama ini? Adakah kita segera melaksanakan perintah Tuhan, yaitu untuk mentaati? Yang kedua, saudara, berangkat ke tempat yang Allah katakan kepadanya. Nah, Abraham tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Apa yang Tuhan perintahkan, yaitu ke Moria, Gunung Moria. Moria artinya ditasbiskan oleh Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, ditasbiskan. Moria, tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah, saudara, kemudian juga Abraham berkata kepada kedua bujangnya dengan kata-kata iman, tinggallah kamu di sini sebelum, yaitu di tengah gunung itu, dan kami akan sembahyang dan kami akan kembali kepadamu. Nah, saudara, artinya Abraham dan Ishak akan kembali lagi. Yang ketiga, saudara, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Nah, di sini kita lihat itu sesuatu yang belum dilihat oleh Abraham. Tapi dia katakan Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakar. Yang berikutnya, saudara. Nah, kita lihat bagaimana pada saat Abraham mendirikan mezbah korban bakaran, kita lihat pada saat Ishak dia diikat, dia akan menyembelih Ishak. Mari katakan, malaikat Tuhan menyetop. Telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anak.
Yang kelima, kita lihat saudara, ada domba, anak domba substitusi pengganti Ishak. Seharusnya Ishak yang jadi korban bakaran, tetapi Tuhan memberikan domba substitusi. Yesus menjadi substitusi untuk menebus dosa umat manusia. Dan tadi dikatakan Abraham menamai tempat ini, itu dikatakan Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan bukan di lereng, tapi di atas Gunung Moria. Tuhan itu menyediakan. Dan biarlah kita sadar, saudara, kalau Tuhan menuntut kita, yaitu untuk kita, yaitu mentaati perkataan Tuhan dengan segenap